Luhut, masyarakat tak bayar pajak bakal dipersulit urus administrasi. Karena itu kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi, itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga dia, kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti, dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan. Giliran kayak begini aja cepet Pak, Bu. Giliran undang-undang perampasan aset buat para koruptor yang udah jelas-jelas bikin negara kita tuh hancur, itu kok nggak selesai-selesai. Emang bener-bener nih para perwakilan rakyat kita nih memang bener-bener kerjanya gercep gitu. Gercep kalau undang-undangnya menyusahkan rakyat. Bagaimana kalau seorang pemimpin selama dia berkuasa tidak adil, tidak menegakkan keselamatan bagi rakyatnya? Apakah dalam hukum Islam boleh dikudeta karena belum sampai masa jabatannya? Saya pernah mendengar ulama Madinah mengatakan, hendaklah dia bersabar dengan pemimpin yang zalim sampai masa jabatannya habis. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati', kalau tak sanggup, fa biqalbi, dengan hati. Jangan lupa, yang tidak boleh itu adalah parlemen kanibal, primitif. Sedangkan dalam hukum kita dibenarkan, dalam hukum ada yang disebut dengan impeachment. Baca baik-baik tentang impeachment. Anggota DPR bisa memakzulkan kalau dia takut kepada Allah. Ini kalau terus ini bisa memasukkan kebatilan, bisa memberikan pintu celah bagi orang kafir, maka kita punya hak itu. Jadi tak bisa fatwa orang Madinah dibawa ke Indonesia. Madinah Al-Munawwarah itu kerajaan Saudi Arabia, bukan sistem demokrasi. Kerajaan meninggal King Abdul Aziz sampai sekarang, airport King Abdul Aziz, siapa raja sekarang? Itu Raja Salman bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Abdullah bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Fahad bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Khalid bin Abdul Aziz. Menggantikan abangnya siapa? Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau meninggal Salman, siapa penggantinya? Mukrin bin Abdul Aziz, anak-anak Abdul Aziz. Maka tak boleh orang turun ke jalan. Sudah dinasti King Abdul Aziz, tak bisa fatwa itu dibawa kemari. Apa kata orang Melayu, cerita di laut tak boleh bawa ke darat, lain ceritanya itu. Sedangkan kita pakai ada sistem impeachment. Perbaik, baca aturan kita. Pemerintah akan mempersulit urusan administrasi bagi masyarakat pengemplang pajak, salah satunya, yakni pembuatan paspor. Ketua Dewan Ekonomi Nasional, DEN, Luhut B. Panjaitan mengatakan ke depan pemerintah akan fokus melakukan digitalisasi untuk mempercepat transformasi. Salah satunya melalui aplikasi Coretas atau sistem inti administrasi perpajakan. Sehingga, sistem Coretas akan mengolah data masuk dan mendeteksi wajib pajak jika terdapat data yang tidak benar. Misalnya, wajib pajak memasukkan jumlah aset mobil atau rumah lebih sedikit dari yang dimiliki maka akan bisa terdeteksi. Namun, implementasi ini masih bertahap. Kamu ngurus paspormu. Tidak bisa karena kamu belum bayar pajak. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi. Kamu memperbarui izinmu nggak karena kamu belum bayar pajak, ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025. Menurutnya, dengan adanya digitalisasi perpajakan maka akan memaksa setiap individu dan perusahaan untuk patuh terhadap kewajiban pajak dan royalti. Tak hanya itu, digitalisasi juga akan menciptakan transparansi penuh dalam administrasi publik di Indonesia. Memang ini membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin, ujarnya. Sementara itu, anggota sekaligus Sekretaris Eksekutif DEN Septian Haryo Seto menyebutkan implementasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar Kementerian Lembaga, Simbara, menjadi salah satu contoh yang terbukti dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan teknologi yang ada memungkinkan deteksi sistematis terhadap data yang tidak akurat. Misalnya saja,
Simbara mampu memblokir penjualan batu bara perusahaan jika ada royalti yang belum dibayar. Kalau di Simbara, batu baranya belum bayar royalti maka sistemnya akan ngeblok. Jadi perusahaan itu tidak akan bisa jualan batu bara sampai dia melunasi tagihan royaltinya, pungkasnya.